Halo semuanya, udah lama banget ya kayak aku nggak bikin video. Kayak udah berapa tahun ya? 1 tahun ya? Apa 6 bulan? Kayak 1 tahun ya? Nggak penting. Jadi maaf banget. Alasan kenapa aku udah jarang banget bikin video karena emang aku lagi hektik sama perkuliahan ini. Dan bahkan faktanya sekarang aku lagi hektik sama KTI, sama skripsi. Tapi karena ada suatu hal ini yang bikin aku gatel banget pengen komentar, jadi aku bela-belain buat bikin video ini malam-malam. Jadi hari ini aku mau ngebicarain tentang the infamous, the legend, the only one, Dinda Syafai. Jadi menurutku kalian semua udah tahu ya tentang Dinda Syafai ini. Tapi kalau yang belum tahu, jadi Dinda Syafai ini menurut bio Instagramnya dia adalah seorang berumur 20 tahun, seorang YouTuber, seorang influencer, dan membagikan beauty tips. Dan si Dinda Syafai ini dia itu sebenarnya udah rame sejak Maret kemarin gara-gara dia pernah post TikTok atau videonya dia yang isinya dia bikin DIY hand sanitizer, dan dia juga ngepost foto di Instagram, fotonya dia lagi belanja pakai sarung tangan latex. Terus sekarang dia kemarin banget, dia itu viral lagi gara-gara ada videonya dia yang masukin Dettol ke air diffuser, ke-up lagi di Twitter. Jadi mari kita breakdown satu-satu. Jadi pertama-tama dari videonya dia yang tentang DIY hand sanitizer. Videonya tuh kayak gini. Tutorial bikin hand sanitizer. Nih, aku udah pakai ini. Oke. Dan ini aku masukin. Alkohol 90%, tuangin ke dalam. Cara bikin yang bener tuh gini. Tuh. Alkohol lebih banyak daripada aloe veranya. Terus pakai sarung tangan supaya lebih bersih. Tambah lagi 96%. Anti corona check. Tuang lagi sampai penuh. Perbandingannya 1:2. Harus banyakkan alkohol. Stir them up. Merek gue, Nuvo. I did it. Jadi di videonya dia bilang cara bikin hand sanitizer yang bener tuh kayak gini. Jadi kalau menurut WHO, kalau ngebuat hand sanitizer itu dia harus dicek juga konsentrasi alkoholnya pakai alkoholometer biar kita tahu apakah si hand sanitizer itu dia efektif dan aman untuk dipakai di kulit kita. Terus kayak si Dinda ini dengan tegasnya dia bilang kayak gini cara bikinnya yang bener. Kayak dan bahkan videonya dia ini belum di take down di YouTube-nya dia. Mungkin karena views-nya banyak, makanya dia nggak take down atau gimana, aku masih nggak ngerti. Dan teman-teman sebenarnya cara membersihkan tangan atau bagian tubuh kalian yang paling baik itu adalah dengan air dan sabun. Nggak perlulah pakai hand sanitizer itu kalau memang ada air dan sabun. Kalau nggak ada air dan sabun, tapi adanya hand sanitizer, barulah kalian bisa pakai hand sanitizer itu. Tapi kan kalian ini selama ini di rumah aja kan, social distancing kan. Ya udah pakai aja air dan sabun, karena menurut penelitian terdahulu atau menurut organisasi-organisasi kesehatan kayak WHO, CDC, memang cara yang paling ampuh untuk membersihkan kulit itu adalah dengan air dan sabun. Karena memang hand sanitizer itu dia efektif dalam menurunkan jumlah mikroorganisme, tetapi tidak semua mikroorganisme dapat dihilangkan oleh hand sanitizer. Jadi contohnya kayak bakteri-bakteri berspora itu, kayak Clostridium dan lain sebagainya. Dia tuh nggak bisa dihilangkan dengan hand sanitizer, tapi bisa dihilangkan dengan air dan sabun. Karena emang pada dasarnya si hand sanitizer ini dia tidak bisa membersihkan kotoran-kotoran pada kulit kita. Kotoran-kotoran ini contohnya tuh kayak debu, tanah, minyak, gitu-gitu. Dan juga kerja hand sanitizer ini dia itu terhambat kalau misalnya ada kotoran-kotoran tersebut. Dan bahan yang dapat membersihkan kotoran-kotoran itu adalah air dan sabun. Jadi memang paling efektif untuk memakai air dan sabun. Jadi misalnya kalau kalian cuci tangan cuma pakai hand sanitizer itu, jangan merasa aman dulu. Kayak jangan merasa kayak aku udah cuci tangan pakai hand sanitizer, yaudahlah nggak usah cuci tangan pakai sabun. Itu salah. Kalau kalian ada air dan sabun, ya udah cuci tangan pakai air dan sabun. Kalian bisa pakai sabun apa aja, nggak harus sabun cuci tangan. Kalian bisa pakai sabun mandi, sabun cuci muka, kalian bahkan bisa pakai shampoo buat cuci tangan. Jadi nggak ada lah alasan kalian mau DIY hand sanitizer. Aku takutnya ada risiko bahwa ada anak-anak ataupun orang-orang yang mudah percaya sama semua hal yang ada di internet.
nanti mereka bakalan ngikutin si Dinda Syafa ini. Karena si Dinda Syafa ini kan kalau sesuai bio Instagramnya dia adalah influencer. Berarti dia bisa menginfluence orang-orang untuk melakukan hal yang sama kayak dia. Yang dimana padahal kalau takaran hand sanitizer ini dia salah, misalnya kebanyakan konsentrasi alkoholnya, itu bisa membuat kulit menjadi kering, malah bisa jadi pecah-pecah, bisa jadi luka. Terus baliknya kalau misalnya konsentrasi alkoholnya terlalu rendah, ya udah sia-sia dong hand sanitizernya, nggak bisa bunuh apapun. Terus yang masalah dia pakai handscoon ini ada tweet dari warga Twitter namanya Dalgadot. Jadi si Dinda Syafa ini dia pakai handscoon latex untuk belanja. Tapi di Instagram story-nya dia megang mukanya dia nopang dagunya dia, pakai tangannya dia yang masih terbungkus sama handscoon. Pinter banget ya Allah. Stupid. Ini juga berlaku buat orang-orang di sana yang pakai APD nggak jelas buat aktivitas seperti biasa, bukan buat kerja yang karena emang SOP-nya harus pakai APD itu. Kalian tuh logikanya gimana sih? Logikanya kalian tuh semua benda-benda yang ada di luar tuh ada coronanya gitu. Terus kalau misalnya iya, kalian kan misalnya lagi belanja ya, kalian bawa tas, bawa dompet, bawa segalanya, terus kalian pakai handscoon ya kan, terus yaudah kalian belanja, kalian ambil barang, terus kalian nyentuh tas kalian, terus kalian nyentuh dompet kalian pakai tangan kalian yang masih berbalut handscoon itu. Terus kalian pulang ke rumah, ngelepas handscoon, mandi dan sebagainya. Terus kalian megang tas kalian sama dompet kalian lagi, yang logikanya udah ada virus corona di permukaan benda itu, pakai tangan kalian yang nggak pakai handscoon. Kalau itu logikanya kalian kayak gitu, terus apa yang membuat kalian pakai handscoon untuk keluar rumah, untuk aktivitas seperti biasa? Kalian yang pakai handscoon untuk hal-hal yang tidak berkepentingan, kalian selain membuat tren, kalian juga bisa membuat harga APD itu semakin naik. Karena ada teori ekonomi, yang aku lupa istilahnya apa, yang kalau misalnya kebutuhan itu meningkat, pasti harganya juga meningkat. Selain kasihan sama tenaga kesehatan yang emang butuh APD itu, kalian juga harusnya kasihan sama kura-kura di laut yang mereka tuh kelilit handscoon kalian yang gak kalian pakai secara bijak. Terus selain handscoon sama hand sanitizer itu, si Dinda Syafa ini si Dinda Syafa ini juga pernah bikin TikTok tentang cara mendeteksi virus corona yang ada di tubuh kalian. Videonya kayak gini, mari kita tonton bersama-sama. Jadi untuk ngecek kalian itu sehat atau kalian punya gejala corona adalah setiap pagi-pagi kalau kalian udah lihat matahari, menghadap matahari, terus tarik nafas seperti ini. Step 1. Dan kalau misalnya kalian gak ada rasa sakit di dada, batuk, ataupun ada sesak dada, itu kalian masih bersih dari corona, jadi please take care and then enjoy my TikTok. Ciao. Nggak ngerti dapat ide dari mana. Kayak ya ampun teman-teman, jadi selama ini nggak perlu rapid test, nggak usah keluarin duit mahal-mahal buat rapid test. Kalian tuh bisa cuman menghadap ke matahari, terus kalian tahan napas 10 detik, terus tandanya kalau kalian kena corona berarti kalian nggak nafas lagi. Bego banget ya Allah. Apa gunanya rapid test mahal-mahal? Orang ngeluarin biaya buat rapid test, terus ternyata ngedeteksi corona itu bisa cuman pakai sinar matahari. Dapat info dari mana sih dia? So stupid. Guys, jadi kalau kalian emang ada gejala corona kayak batuk, bersin, demam, kalian kalau mau ngedeteksi kalian tuh kena corona apa enggak, gak usah tahan napas di depan sinar matahari selama 10 detik. Itu gak tahu cara yang dipakai di negara mana. Negaranya Dinda Syafa kalian gak tahu. Ini satu-satunya cara untuk mengidentifikasi apakah kalian terdeteksi corona atau enggak, ya kalian rapid test. Peneliti susah-susah nyiptain PCR, susah-susah bikin penelitian apakah PCR itu memang cocok sebagai alat diagnosis. Terus tiba-tiba Dinda Syafa datang, ternyata deteksi corona itu bisa pakai sinar matahari loh. Terus coba kalian bayangin perasaan saintis-saintis itu gimana perasaannya, ya Allah. Terus si Dinda Syafa ini kan yang seperti yang aku udah bilang tadi di awal, dia itu rame lagi gara-gara videonya dia yang masukin Dettol ke air diffuser itu muncul di Twitter. Mari kita tonton. Anti coronavirus check. Sediain aqua steril. Sediain Dettol, tuang secukupnya. Shake. Oke, pertama yang di video itu yang di video itu airnya mereknya Cleo, bukan Aqua.
Terus yang kedua, buat apa masukin Dettol ke air diffuser? Setelah aku cari-cari, sejauh ini belum ada penelitian tentang efektivitas antiseptik yang dimasukin ke air diffuser sebagai agen antimikroba untuk mikroorganisme yang ada di udara. Kedua, coronavirus ini tidak ditransmisikan secara airborne. Dia tidak ditransmisikan melalui udara. Dia ditransmisikan melalui droplet. Jadi kalau misalnya kamu bilang ini anti coronavirus check, terus kamu masukin antiseptik ke air diffuser, gak ada gunanya. Buat apa? Gini ya, air diffuser itu dipakai buat dimasukin essential oil atau aromaterapi biar ruangannya wangi. Aromaterapi itu dia fungsinya selain bikin ruangannya wangi juga bisa ngebuat kita calm, bukan buat bunuh bakteri atau virus corona bahkan. Sumpah Dinda Safa ini nggak ada niatan buat jadi penulis, nggak ada niatan buat jadi pengarang. Bagus loh karangannya dia, kreatif gitu loh. Ngapain masukin Dettol ke air diffuser? Dan walaupun kandungan Dettol ini yaitu chlorhexidinol itu merupakan zat yang toksisitasnya rendah, tetap aja berisiko untuk mengiritasi mukosa. Mukosa itu kayak lapisan yang ada di saluran pernapasan kalian, di mulut kalian atau di daerah genital kalian, itu namanya mukosa. Jadi bukan kulit yang ada di luar ini, tapi kulit yang ada di dalam. Terus waktu aku cek di Instagramnya, di poster barunya tuh ada foto yang captionnya adalah anti coronavirus check, yang sebenarnya ya ini untuk memotong rantai penularan COVID-19. Aku sisain sedikit aja rezeki aku buat berbagi masker dan bahan pangan buat orang-orang di sekitar aku yang membutuhkan. Walau postingan ini akan dapat hate speech juga, tapi nggak ada yang melarang berbuat kebaikan kan? Yuk bersihin hati kalian. Terima kasih Dinda Safai udah membagi-bagikan masker dan juga bahan pangan untuk orang-orang yang berkebutuhan. Tapi, dalam rangka memotong rantai penularan COVID-19, diharapkan orang memakai APD berupa masker saat di luar rumah dan juga mempraktikkan social distancing. Yang bisa dilihat di foto keduanya ini, social distancing where? Ini orang foto dempet-dempetan. Ada juga ibu yang nggak pakai masker. Dan di foto pertama kalau kalian jeli, Dinda Safa ini dia nggak pakai masker. Nggak ngerti loh aku. Ini loh social distancing. Dia captionnya untuk memotong rantai penularan COVID-19, tapi dia tidak memperhatikan social distancing. Sama aja bohong. Terus ngapain kamu bagi-bagi masker, tapi kamu sendiri nggak pakai masker dalam membagi-bagikan masker? Terus ini tolong dijaga jaraknya lah. Ini ngapain? Ini Dinda Safanya juga megang ibunya. Astaga. Teman-teman, kalau kalian mau donasi, mau sumbang barang atau uang, harap tetap dipraktikkan social distancing. Tapi terima kasih Dinda Safai udah mau bagi-bagi rezekinya buat orang lain. Tapi tolong tetap dipraktikkan social distancing dan juga pakai masker kalau keluar rumah. Karena emang pemerintah juga udah menganjurkan untuk semua orang yang berpergian keluar rumah untuk memakai masker. Begitu loh. Jadi untuk Dinda Safai, aku harap di kedepannya bisa lebih bijak lagi dalam membuat konten dan membagikannya. Dicek dulu kebenarannya dalam membuat konten. Terus aku juga berharap konten yang isinya udah salah itu bisa di take down ya, karena takutnya orang-orang yang percaya sama semua hal yang di internet itu bakalan ngikutin kamu. Terus buat kalian juga harap diingat dalam rangka membersihkan kulit kalian di bagian tubuh manapun, yang paling baik adalah dengan memakai air dan sabun. Kalian bisa pakai sabun cuci tangan, sabun mandi, sabun cuci muka, bahkan kalian bisa pakai shampoo. Kalau emang udah ada air dan sabun, nggak usah pakai hand sanitizer. Terus kalau emang kalian nggak ada keperluan untuk memakai APD yang lengkap kayak handscoon dan sebagainya, nggak usah pakai. Kalian kalau mau berpergian keluar rumah cukup pakai masker aja. Bisa pakai masker operasi, tapi kalau nggak ada kalian bisa pakai masker kain yang dicuci tiap hari. Nggak usah pakai handscoon, apalagi pakai APD yang lengkap. Pakai apa sih namanya, hazmat suit, nggak usah pakai itu. Terus tolong untuk memutus rantai penularan COVID-19, kalau emang nggak ada kepentingan yang benar-benar harus keluar rumah, tolong stay at home aja. Hindari tempat-tempat ramai, dan walaupun sekarang mungkin mall sepi, ya udah kalian nggak usah ke mall, ngapain? Pasti kalian ada yang pernah mikirkan, mall kan sekarang sepi, nggak ada orang yang ke mall. Ya udahlah ke mall aja. Ngapain? Toko-toko juga nggak ada yang buka di dalam mallnya itu kecuali makanan.
bego. Dan tolong jaga kesehatan masing-masing. Dan aku juga mohon doanya biar pandemi corona ini bisa cepet berakhir. Jadi aku harap kalian juga bisa berkontribusi, cukup dengan stay at home. Atau kalian juga bisa berkontribusi lebih dengan donasi untuk tenaga-tenaga kesehatan yang lagi berjuang dalam mengatasi COVID-19 ini. Kita juga sebaiknya bisa membantu mereka. Karena memang sebenarnya yang garda pertama itu bukan mereka, tapi kita. Udah, itu aja sih dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.